dari jurusan manajemen agribisnis ada Pak Yoyo, ketua jurusan peternakan ada Bu Dwi, ketua jurusan produksi pertanian ada Pak Yosi, ketua jurusan teknologi pertanian. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Kabak ya, ada Pak Anto, Kabak Akademik. Kemudian ada Pak Joko, Kabak dan Keuangan. Kemudian juga yang kami hormati ada Ketua SPI, Pak Munik. Juga ada koordinator prodi, para kaprodi, terima kasih yang telah hadir dari semua jurusan yang terlibat. Kemudian ada dosen kewirausahaan, ada Bu Retno, ada Pak Swati, ada Pak Eli dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan diri, nama saya mungkin selama ini hanya kenal di grup ya. Haryono Rahmat, biasa dipanggil dengan Pak Hari. Alhamdulillah saya kebagian materi tentang teknis ya, teknis pelaksanaan magang tematik Wirausaha Merdeka. Saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu mitra yang sudah dipilih oleh peserta Wirausaha Merdeka dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah kebetulan kami Poli J ya, Politeknik Negeri Jember dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Wirausaha Merdeka ini dari berbagai perguruan tinggi. Insya Allah totalnya ada 40, awalnya ada 45, kemudian ada yang mengundurkan diri, misalnya dari Universitas Jambi dan yang dari Aceh. Iya, yang dari Aceh nggak daftar. Akhirnya dari 45 tinggal 41. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kenapa bisa hadir di sini? Sebenarnya ini ada dua metode ya, ada dua jalan. Yang pertama, memang Bapak Ibu itu sudah berkomitmen dengan kami untuk siap menerima mahasiswa peserta Wirausaha Merdeka magang di tempat itu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada juga mitra Bapak Ibu ini dipilih langsung, yang belum punya komitmen dengan kami, tapi langsung dipilih secara merdeka oleh mahasiswa. Jadi sekali lagi banyak hal-hal yang tidak tahu dari, terutama yang dari mitra. Dari mitra yang kami saja juga masih bingung ini mau apa mahasiswanya, mau diapain dan teknis ya seperti apa, insya Allah akan kami berikan gambaran. Terima kasih di grup ya, kita belum pernah tatap muka, baru sekarang alhamdulillah bisa berkenalan. Terima kasih kehadirannya. Belum semua saya kenal, Pak Eko, Pak Doni yang sudah lama. Kemudian ada Pak Baidowi dari Bondowoso, Desa Wisata, dari Bu Enda, Monasco, alhamdulillah sudah hadir. Pak Budi dan Pak Ujang ini dulu sesama barista ya. Cuma kalau Pak Budi ini barista kopi Fortek, Pak Ujang kopi Banyuwangi, kalau saya kopi Aceh. Ya, itu bedanya di situ. Terima kasih sudah hadir juga Pak Asin, alhamdulillah dari KUB yang terbanyak menerima mahasiswa. Mudah-mudahan ada pencerahan hari ini tentang tugas dan kewajiban dan haknya. Baik, kita mulai saja. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, memang belum banyak kenal. Justru Mbak Nani ini juga kenalan lama, ini bisa hadir. Terima kasih. Dari CV Andita Putra tidak hadir, insya Allah hadir daring Pak ya, dari Surabaya. Mudah-mudahan. Oke, next. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Danang sebagai Ketua Penyelenggara Tim Task Force, bahwasannya kita harus mengerti ini. Setiap mitra sudah harus tahu apa sih Wirausaha Merdeka itu. Mohon izin berdiri. Yang pertama adalah memberikan pengalaman nyata, praktis bagi mahasiswa, karena mahasiswa secara merdeka
belajar keluar kampus. Jadi mahasiswa dalam satu semester itu tidak belajar di kampus, melainkan ingin mencari pengalaman belajar di luar. Kemana? Salah satunya adalah program Wirausaha Merdeka. Wirausaha Merdeka itu dilaksanakan satu semester. Yang 2 bulan itu kami tempatkan mahasiswa ke tempat Bapak Ibu untuk belajar. Jadi intinya itu, konsepnya adalah mahasiswa belajar merdeka di luar kampus untuk mendapatkan ilmu-ilmunya sesuai dengan peminatannya. Nah, utamanya di bidang kewirausahaan. Kenapa mitranya adalah Bapak Ibu semua, UMKM atau dunia usaha dan dunia industri? Karena nanti mahasiswanya akan belajar berwirausaha. Kemudian menanamkan mindset. Ini dasar, mahasiswanya akan kita berikan dasar mindset dan kompetensi di bidang kewirausahaan. Kemudian mendorong peningkatan pengalaman wirausaha merdeka di tempat Bapak Ibu semua. Kemudian meningkatkan kemampuan daya kerja secara real karena praktek langsung di tempat Bapak Ibu. Dan terakhir mendorong minat dan semangat mahasiswa untuk berwirausaha, karena sebagai alumni nanti setidaknya ada 2 kaki, satu kaki adalah ijazah untuk bisa bekerja di tempat lain mengikut orang, kaki yang satunya adalah berwirausaha yang bisa membuka peluang pekerjaan sendiri. Kira-kira seperti itu dulu mindset kita bangun. Ya next. Yang selanjutnya ini. Ada perbedaan antara magang yang reguler, PKL yang reguler. Untuk diketahui bahwa magang kewirausahaan ini baru ini sekarang, baru ada sekarang ini. Ini adalah merupakan kegiatan yang pertama. Belum ada mahasiswa itu melaksanakan magang tematik kewirausahaan. Kecuali Politeknik Negeri Jember itu 2 tahun lalu sudah ngirim 700 totalnya. Yang 600 itu kita kirim ke Lumajang, yang 100 kita kirim nyebar, ada yang di Jember, Banyuwangi, Mojokerto, Kediri, karena waktu itu pandemi. Ya, jadi kami Politeknik Negeri Jember sudah punya pengalaman dulu mengirimkan mahasiswanya untuk magang kewirausahaan, memang khusus kewirausahaan. Apakah perbedaannya sekarang? Apa perbedaan antara PKL reguler dengan magang tematik kewirausahaan? Ya, yang pertama, kalau PKL reguler barangkali sebelumnya banyak sekali yang sudah magang di tempat Bapak Ibu. Mungkin dari Monasco sudah pernah ada mahasiswa pernah magang di sana. Mungkin dari Mitra Jamur juga banyak sekali mahasiswa Politeknik magang di sana. Mungkin di Puslit juga pernah ada yang magang di sana. Dan banyak lagi mitra-mitra yang pernah menerima mahasiswa kami untuk magang di sana. Tapi kalau yang sekarang konsepnya seperti apa? Kami mengirimkan mahasiswa seluruh Indonesia yang gabung ke Politeknik Negeri Jember. Yang pertama, untuk yang reguler, konsepnya atau orientasinya menjadi pekerja atau menjadi karyawan. Jadi disiapkan mahasiswa itu memperoleh pengalaman bekerja, pengalaman menjadi karyawan. Sedangkan magang tematik kewirausahaan melalui program Wirausaha Merdeka ini konsepnya adalah menjadi pengusaha. Jadi Bapak Ibu, ini mahasiswa yang magang di tempat Bapak Ibu sebenarnya dicangkok dulu di tempat Bapak Ibu. Nanti selesai magang sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa menjadi pengusaha sendiri. Jadi orientasinya adalah mengcopy paste yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian kalau yang PKL reguler itu terbatas pada pekerjaan tertentu. Misalnya magang di tempat perusahaan A, itu pasti yang dikerjakan hanya itu saja. Sedangkan yang tematik usaha totalitas dari hulu sampai hilir, mulai dari penyiapan bahan baku di mana itu dibocorkan sampai penjualan, sampai merek muncul dulunya itu dari mana itu diceritakan, itu menjadi pemateri, jadi bahan materinya Bapak Ibu kepada mahasiswa. Berbeda dengan PKL reguler. Nah,
kemudian kalau yang PKL reguler biasanya instruksional, komando. Apa yang dikerjakan oleh mahasiswa utamanya biasanya dan umumnya adalah di komando. Kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Karena sebagai pekerja, karena sebagai karyawan. Tetapi kalau yang magang wirausaha itu harus manajerial, termasuk di dalamnya ikut terlibat di dalam pengelolaan. Bagaimana mengelola karyawan, bagaimana mengelola sumber daya yang ada, baik itu keuangannya, ya dari. Jadi semuanya harus copy paste. Dan kalau yang PKL reguler umumnya adalah dedikasi yang tinggi yang ditambahkan, tetapi kalau yang magang itu adalah inovasinya. Inovasi dan kreativitas itu yang muncul setelah magang di tempat Bapak Ibu. Jadi meskipun mahasiswa nanti magang di tempat Bapak Ibu konsepnya adalah copy paste, bukan berarti keluar dari tempat Bapak Ibu akan membuat produk yang persis. Bukan begitu. Misalnya ada mahasiswa ingin bisa membuat donat, terus belajar di tempat Bapak Ibu kan kebetulan perusahaan donat misalnya, Topia atau yang lain misalnya. Bukan berarti mahasiswa nanti keluar harus menjadi pesaing. Ya tentu mahasiswa kan kalah karena brandnya sudah dipegang oleh Bapak Ibu, karena pasar sudah dipegang oleh Bapak Ibu. Sementara mahasiswa adalah pendatang baru. Nah karena itu ada inovasi dan kreativitas. Harus berbeda, harus unik, harus tidak sama dengan induknya, harus berbeda dengan tempat yang mahasiswa itu belajar di tempat Bapak Ibu. Itu konsepnya. Jadi ini juga perlu kita tanamkan kepada Bapak Ibu bahwa ada perbedaan antara PKL reguler dengan PKL tematik kewirausahaan. Intinya kalau yang reguler adalah menjadi karyawan, kalau yang magang kewirausahaan menjadi pengusaha. Seperti siapa? Seperti Bapak Ibu. Bukan menjadi karyawan. Ya, seperti itu. Baik, next. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha, program kami Wirausaha Merdeka yang kita ajukan ke Pusat Jakarta adalah ini. Bagaimana yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dana, meliputi adalah EDC, Entrepreneurship Development Class. Itu sudah kita berikan mindset, kita berikan simulasi-simulasi, stimulus untuk menjadi seorang pengusaha. Agar muncul ide atau idenya sudah ada tapi ingin belajar, baru ide, baru keinginan, baru cita-cita. Nah, bagaimana bisa merealisasikan cita-citanya? Tentu harus menguasai dulu prosesnya. Kemana? Karena itu di tempat Bapak Ibulah belajar mereka. Magang kewirausahaan namanya. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan kita akan tarik semua mahasiswa nanti paling lambat tanggal 5 November. Baik itu yang sudah berangkat bulan September awal maupun yang mungkin sampai sekarang masih ada yang belum dimulai. Tetapi kita tarik tanggal 5 November. Kenapa? Karena setelah tanggal 5 November nanti langsung ke bootcamp. Selama 2 minggu di bulan November kita bootcampkan. Apa tujuannya bootcamp? Jadi intinya begini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu di tempat mitra ya, mahasiswa yang ada di tempat mitra itu tidak double ya, tidak double branding, tidak double materi. Jadi yang EDC itu materinya tentang mindset, full mindset. Kemudian magang full praktek. Misalnya mahasiswa itu ingin belajar membuat pia tadi contoh ya, maka magang di tempat Bapak Ibu untuk belajar membuat bagaimana produksi pia itu, bahan bakunya dari mana dan sebagainya. Nah setelah itu bootcamp. Bootcamp itu adalah setelah mahasiswa ini bisa membuat produk pia misalnya atau apapun, pasti ingin mewujudkan keinginannya sebagai seorang pengusaha. Ditanya mahasiswanya, apakah Anda sudah bisa membuat produk ini? Bisa. Dari mana kok bisa? Dari tempat Bapak Ibu. Belajarnya itu 2 bulan di tempat Bapak Ibu untuk praktek produksi misalnya dan lain sebagainya. Nah setelah bootcamp nanti akan diberikan misalnya model kanvasnya, strateginya itu akan diberikan di bootcamp. Bagaimana legalitasnya langsung didampingi
incubation dan coaching. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang akan didampingi dan diantar mahasiswa untuk misalnya daftar izinnya di mana, daftarnya di mana, kemudian ada business matching yang tadi sudah disampaikan. Ya, jadi ranah Bapak Ibu ada di Agam di 2 bulan. Ya, itu gambarannya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Silakan, next. Nah, kewajiban peserta magang itu juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu supaya apa? Bapak Ibu juga setidaknya ketika memberikan tugas-tugas, memberikan materi-materinya itu betul-betul tahu, karena ada kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan oleh peserta mahasiswa. Apa saja? Yang pertama, peserta mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis, baik itu sebagai owner, narasumber, pakar, atau ahli. Yang penting kami titipkan ke Bapak Ibu mahasiswa ini, silakan diberikan pelatihan-pelatihan, silakan diberikan ilmu pengetahuan dan sebagainya, entah itu ownernya, entah itu pakarnya, entah itu ahlinya, siapapun yang ada di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, peserta akan mendapatkan dana bantuan untuk membuat produk. Jadi ketika mahasiswa ini belajar di tempat Bapak Ibu, ya itu pasti membutuhkan bahan baku, pasti membutuhkan belajar membuat donat misalnya, pasti butuh beli tepung, beli gula, beli minyak dan sebagainya. Itu Bapak Ibu jangan khawatir, karena mahasiswanya ada bantuan, bantuannya yang terakhir. Jadi kami mengajukan dulu Bapak Ibu ya ke pusat. Kalau awalnya ke mahasiswa kita sampaikan ada satu kelompoknya mendapatkan 1,5, sekarang bukan 1,5 lagi, bukan 1,5 juta ya, bukan 1.500.000 lagi, akan tetapi 2 juta per kelompok. Tetapi diberikan, konsep kami diberikannya 2 kali, karena 2 bulan. Prakteknya bagaimana? Nah, kabar buruknya anggaran belum cair. Tapi kami mohon maaf, di bulan September ini untuk mahasiswa belum bisa mendapatkan bantuan. Jadi insya Allah Oktober ini masih dalam proses ya, karena SK peserta juga baru minggu ini ya, kita ngajukan ke Jakarta juga baru minggu kemarin ini, jadi prosesnya masih ada di pusat. Mohon maaf apabila di bulan September ini kami belum bisa memberikan bantuan. Dan ingat, bantuan ini maksudnya bukan cash ya. Mahasiswa itu tidak diberikan 2 juta cash, bukan. Ini per kelompok loh ya, ini per kelompok. Per kelompok minimal 10, per kelompoknya minimal 10. Perkara itu 5 di sini, 5 di sana nggak masalah. Ini disebut dengan 10, yang penting kita ngitungnya per kelompok 2 juta. Atau 1 juta diberikan 2 kali, kan 2 juta juga. Ya, atau diberikan per orang berarti 200.000 per orangnya. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu itu ada 5 mahasiswa, setidaknya mahasiswa masing-masing mendapatkan 200.000 kali 5 mahasiswa. Karena ini tidak boleh diberikan secara cash, tidak boleh menggunakan kwitansi cash, misalnya dari bendahara penyelenggara memberikan anggaran sekian, kemudian mahasiswa tanda tangan telah menerima, tidak boleh seperti itu. Bagaimana? Ini mohon bantuan Bapak Ibu berarti ya, untuk dibimbing mahasiswanya. Pengajuannya harus dalam bentuk